Bab 20. Serangan bawah tangan. Orang-orang ini pasti gila, pikir Lihaku. Di depannya, pasukan pribadi Shishou ketakutan, kewalahan oleh para penyusup. Mereka sudah mengambil tombak dengan tergesa-gesa ketika para penyerang muncul, namun mereka bukan tandingan Lihaku dan anak buahnya yang sudah mempersiapkan diri dengan matang. Lihaku ada di sini untuk menangkap klan Shi yang pengkhianat. Ini pasti pengkhianatan. Bagaimana lagi mereka harus mengartikan pembangunan kembali sebuah benteng yang sudah ditinggalkan 60 li di utara ibu kota? Kehadiran prajurit-prajurit sungguhan? Itu sama saja dengan pemberontakan terbuka. Meski ukurannya besar, merencanakan pemberontakan hanya dengan ini adalah puncak kebodohan. Pemimpin klan Shi, Shishou, adalah orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di istana. Pengaruhnya atas kaisar begitu kuat hingga ia bahkan mampu mengusir salah seorang selir tinggi terdahulu dan memasukkan putrinya sendiri untuk menggantikannya. Lihaku memiringkan kepalanya dengan heran sambil mengayunkan gada. Apakah Shishou gila karena keserakahan, atau memang gila begitu saja? Meski mungkin merasa terdesak, menghilang dari ibu kota dan bersembunyi di tempat seperti ini sama saja dengan meminta untuk diperlakukan sebagai pemberontak. Lihaku bertanya-tanya apakah pria yang dikenal di seluruh istana sebagai si Tanuki tua itu sungguh-sungguh akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Namun bagaimanapun juga, Lihaku adalah pejabat militer. Ia bisa membiarkan perenungan itu untuk orang lain, ia hanya perlu melakukan tugasnya. Ia menghantamkan gadanya ke kaki seorang prajurit musuh, kemudian menyapu kaki pria itu hingga terjatuh. Di belakangnya, bawahan-bawahannya yang mengenakan jubah putih mengikat musuh-musuh yang sudah dikalahkan. Lihaku sudah mengenakan jubah putih seperti mereka, namun ia melemparkannya beberapa menit yang lalu karena terus-terusan menghalangi gerakannya. Bagaimanapun juga, cipratan darah terlihat terlalu mencolok di atas warna putih. Sebenarnya itu bukan pakaian yang tepat untuk dikenakan ke dalam pertempuran. Namun jubah itu memungkinkan mereka untuk menyatu dengan salju. Sempurna untuk bersembunyi di tempat terbuka. Terutama di malam tanpa bulan. Lihaku dan pasukannya maju tanpa obor. Rombongan itu sendiri sudah terbagi dua saat mendekati benteng, satu unit infanteri depan, penuh dengan pria yang mahir bergerak di salju dan percaya diri dengan kemampuan mereka, dan satu kelompok kedua, beberapa li di belakang. Ceritanya kira-kira begini, penjaga benteng menyadari cahaya dari kelompok belakang, namun sama sekali melewatkan unit yang lebih dekat yang merayap maju dalam kegelapan. Mereka mengira musuh masih lebih jauh dari sebenarnya. Namun Lihaku dan pasukannya juga punya masalah. Selama beberapa li, mereka harus menyeberangi ladang terbuka yang kosong. Mungkin bisa dilakukan dengan sedikit bintang yang bersinar, namun dengan langit yang gelap gulita, terlalu mudah untuk kehilangan arah. Lihaku selesai mengikat seorang musuh dan menghembuskan napas. Sesuatu jatuh dari kerahnya. Ide yang bagus, benda-benda ini, gumamnya, memungut benda kayu berbentuk ikan yang jatuh di salju. Itu akan membantunya menentukan lokasi benteng. Di dalam ikan kecil itu terdapat magnet. Masukkan ke dalam ember berisi air dan itu akan membantu menentukan arah. Peralatan umum di kapal-kapal. Permukaan ikan sudah ditaburi partikel-partikel bercahaya yang aneh, sehingga bisa dibaca bahkan dalam kegelapan malam. Konon partikel-partikel itu berasal dari sejenis jamur yang bercahaya dalam gelap. Ada aspek lain dari serangan bawah tangan ini juga. Lihaku memandangi longsoran salju yang turun dari tebing di belakang benteng dengan kekaguman yang tidak kecil. Siapapun yang mencetuskan rencana ini pasti gila. Gila seperti rubah. Ini adalah salah satu alasan mengapa benteng ini sudah ditinggalkan. Wilayah di sekitar sumber air panas cenderung mengalami banyak gempa bumi. Ada satu yang cukup besar beberapa dekade lalu, cukup besar untuk mengubah geografi setempat.
itu sudah menyayat sebagian gunung, sehingga longsoran salju kadang-kadang terjadi di musim dingin. Mereka tidak besar dan tidak terlalu sering, namun itu bukanlah ciri yang menguntungkan bagi sebuah posisi pertahanan. Longsoran salju ini kebetulan dibuat oleh tangan manusia. Tahun ini lebih dingin dari biasanya, dan salju sangat tebal. Beberapa pendaki gunung paling berpengalaman dari garda terdepan bergerak pergi, membawa tombak api. Li Haku sudah bertanya-tanya mengapa, pastilah ini alasannya. Ia baru saja berjalan berderak-derak di atas salju yang kotor ketika ia melihat seseorang memasuki benteng. Seorang pria, jubah putihnya dan rambut hitam panjangnya tampak indah di malam hari. Li Haku, yang tidak pernah menyangka akan menganggap pria manapun sebagai indah, apalagi di tengah-tengah pertempuran, tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Tidak ada yang akan menyangka pria ini ada di medan perang sama sekali. Dengan wajahnya yang sempurna, ia sekaligus adalah tukang kebun taman yang merupakan istana belakang, dan bisa dibilang salah satu bunganya. Namun bersamanya, bunga mungkin merujuk pada sesuatu yang lain, arti nama Ka. Rambut pria itu, sebagian diikat ke atas, disanggul dengan tusuk rambut perak. Siapapun yang melihat desainnya pasti akan langsung menelungkupkan diri. Nama negeri mereka, Li, ditulis dengan mengulang karakter pedang 3 kali. Namun di atas pedang-pedang itu ada simbol yang berarti rumput atau bunga. Di seluruh negeri, hanya ada 2 orang yang memiliki nama Ka. Dan dialah salah satunya. Ia seharusnya tidak pernah ada di sini, tidak dalam keadaan normal. Ia tidak seharusnya ada dalam pawai malam, berjalan beberapa li dalam keheningan total. Bahkan kelompok pria yang dipilih secara khusus karena kekuatan fisik mereka ini sudah menunjukkan ketegangan menjelang akhir. Namun pria itu, si pemilik wajah seindah dan selembut bidadari surgawi, menggenggam pedang berdaun willow dan mengenakan baju zirah biru keunguan untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya siapa dirinya. Qasim Jinshi lah yang berdiri di sana, di posisi yang seharusnya milik seorang pria. Qasim muda yang mendapat kasih sayang kaisar, begitu tampan hingga kadang-kadang desas-desus tidak sedap mulai beredar. Pasti ada lebih dari beberapa mulut yang ternganga ketika ia melangkah maju untuk mengambil komando, dan beberapa pejabat benar-benar pucat. Sang tuan muda memang populer di kalangan kedua jenis kelamin, sedemikian rupa sehingga bahkan para pria pun kadang-kadang berusaha memintanya mengobrol. Li Haku sama terkejutnya dengan siapapun. Belakangan ini Gao Shun, yang selalu bertugas dekat dengan Jinshi, sudah membuat sejumlah permintaan kepadanya. Salah satunya adalah untuk memilih dari antara bawahan dan rekan-rekannya pria-pria yang memiliki stamina berlimpah dan sangat tahan terhadap dingin. Sekarang ia tahu apa maksudnya. Sang pemuda tidak lagi menggunakan nama Jinshi, namun Li Haku tidak bisa mengucapkan nama Ka. Seseorang boleh saja menulisnya, ya, namun mereka yang benar-benar bisa mengucapkannya dengan lantang sungguh tidak banyak. Jinshi memasuki benteng, dan Li Haku mempercepat langkahnya untuk tidak tertinggal. Gao Shun tidak terlihat di mana-mana, namun sebagai gantinya seorang prajurit muda berpenampilan garang mengikuti Jinshi dengan ketat. Li Haku mengikuti keduanya masuk ke dalam. Interior benteng itu dipenuhi bau menyengat yang membuat hidung perih, seperti telur busuk. Li Haku baru saja bertanya-tanya apa itu ketika ia melihat para pria membawa timbunan salju ke bawah tangga. Apakah ada kebakaran di lantai bawah? Ia cepat-cepat bertanya kepada salah seorang pria, yang mengonfirmasi memang itulah yang terjadi, ada ledakan. Kak, kalau kita tidak menangani ini cepat, nyonyanya akan. Pria itu gemetar tak terkendali, tidak bisa menatap mata Li Haku. Li Haku membiarkannya pergi. Apakah warna muka pria itu yang buruk itu karena asap, atau karena ketakutan pada nyonya ini? Mungkin kejutan tak terduga itulah yang membuat benteng dijaga oleh lebih sedikit prajurit dari yang diperkirakan penyerang. Li Haku, sambil menutup mulutnya, mendekati Jinshi dan berlutut dengan hormat.
Anda punya usul? Tanya Jinshi. Lihaku bersyukur bahwa ia yang memulai percakapan. Katakan dengan bebas. Siap, Tuan. Di saat-saat seperti ini Lihaku selalu berharap ia sudah mempelajari tata krama bicara yang lebih baik. Saya rasa kita tidak bisa bertahan lama di sini dengan semua asap ini. Dan saya perkirakan mereka yang di dalam akan segera bergegas keluar. Aku tahu itu, kata Jinshi. Lihaku mengutuk dirinya sendiri karena rupanya hanya menyatakan hal yang sudah jelas. Namun mungkin ada seseorang di dalam yang tidak boleh lolos. Kalau begitu, Tuan, saya akan menyuruh seluruh pasukan saya mencarinya. Tolong Anda keluar dulu. Aku tidak bisa melakukan itu. Lihaku menahan dorongan untuk berkerut kening, bersyukur ia sedang menunduk ke tanah. Tidak akan baik bagi Lihaku jika Jinshi terluka. Ia tidak menginginkan apapun selain membawa sang pemuda keluar dari sana, ke tempat yang aman untuk mengawasi operasi dari sana. Namun pada saat yang sama, ini adalah pasukan terlarang, dan itu berarti tempat Jinshi ada di barisan depannya. Fakta bahwa mereka pada dasarnya sedang melakukan serangan bawah tangan tampaknya membuatnya semakin tidak tertarik untuk melepaskan posisinya. Berdiri dengan gagah di barisan terdepan pasukan ini berarti melemparkan jauh identitasnya sebagai kasing Jinshi, dan itu akan menggoyahkan keseimbangan yang selama ini berlaku di istana. Klanshi, yang sudah menjadi salah satu bagian dari keseimbangan itu, sudah berantakan. Lihaku bisa melihatnya sendiri. Anggota-anggota keluarga itu mungkin bersembunyi di antara prajurit musuh yang ditangkap. Dan menangkap mereka itu baik-baik saja, namun kesalahan mereka sudah jelas. Mereka yang bersekongkol melawan kaisar bisa mengharapkan pemusnahan seluruh keluarga mereka dalam kasus terbaik. Kemurahan hati pribadi sang penguasa mungkin bisa meringankan hasilnya sampai batas tertentu, namun Klanshi hanya punya sedikit harapan untuk dipegang. Putri Panglima Agung Kan adalah tahanan di sini, kata Jinshi. Tuan, Kan adalah nama yang sangat umum. Namun hanya satu pejabat di negeri ini yang menyandangnya, sang ahli strategi eksentrik. Sebelum misi ini, Lihaku sudah diberitahu tentang dirinya. Pertama, bahwa ia ada, satu lagi kejutan di hari yang penuh kejutan, dan kedua, bahwa tidak ada yang tahu mengapa ia diculik. Bisakah kamu meninggalkannya? Tanya Jinshi. Tidak bisa. Setidaknya itu yang pasti. Itu akan membuatku musuh politik baru, kata Lihaku tanpa bermaksud. Sesaat, ia mengira melihat sesuatu berbaur dengan ekspresi keras Jinshi. Ya, kurasa kamu benar. Ia terlihat tersiksa, seolah akan dicabik-cabik, namun ia terus melangkah maju. Lihaku bangkit, menarik-narik rambutnya. Namun satu-satunya yang bisa ia lakukan dalam keadaan ini adalah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya secepat mungkin. Bersamaan dengan ledakan itu datanglah arus salju yang sangat deras. Secara intelektual ia tahu ini disebut longsoran salju. Namun itu seperti naga salju yang turun menerjang mereka dari tebing di belakang. Tidak mencapai Mao-Mao, namun sebuah bangunan yang ia kira semacam gudang tersamarkan oleh kabut putih. Ia menyaksikan semua ini dari balkon. Ledakan-ledakan sudah mengusir sebagian besar pekerja dari ruang bawah tanah, dan yang tersisa sedang berusaha memadamkan api. Mereka harus membagi upaya mereka lagi untuk menghadapi longsoran salju. Ia melihat para prajurit melompati tembok luar dan ternganga menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Lalu ada mereka yang tidak bisa melarikan diri. Sesuatu yang berwarna putih berkelebat melewati tembok yang kini dijaga tipis. Warnanya menyatu dan ia tidak bisa melihat dengan jelas dari jarak ini apa itu. Namun ia melihat beberapa prajurit yang panik menghadapinya, dan kemudian kilatan merah menyembur di tengah malam. Darah mendarat di atas salju yang putih bersih. Sosok berwarna putih itu adalah seorang penyusup.
ia membuang jubah putihnya untuk menampakkan satu set baju zirah. Datang untuk menundukkan para pemberontak? Bagi seorang selir tinggi untuk melarikan diri dari istana belakang sama saja dengan pemberontakan. Dan dengan keluarganya yang membuat perhitungan terakhir di sebuah benteng seperti ini, yah, tidak akan ada alasan yang bisa diterima. Apakah aku aman di sini? Pikir Mao Mao. Ia terhenti ketika melihat para penyusup dalam cahaya obor mereka yang jauh. Ia tidak yakin bagaimana ia bisa tahu, namun ia tahu, ia yakin ia sudah melihatnya. Seorang pria yang kecantikan bak bidadarinya hampir tidak tampak cocok untuk medan perang. Berpakaian baju zirah berwarna mahal, ia tampak gagah seperti prajurit sungguhan. Mungkinkah ia datang untuk menyelamatkannya? Tidak mungkin. Bahkan ia tidak punya banyak waktu terbuang untuk itu. Matanya pasti tertipu. Bagaimanapun juga, sosok itu segera menghilang saat pasukan penyerbu terus membanjiri benteng. Mereka akan segera tiba, dan Mao Mao tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukannya. Bau belerang ada di mana-mana. Dari ledakan itu, ia menempelkan lengan bajunya ke mulut agar tidak keracunan. Aku memang seharusnya langsung kabur. Satu hal yang pasti, ia tidak akan punya pijakan untuk mengkritik Shisui setelah ini. Apa dia ini, semacam orang bodoh? Ia pasti orang bodoh, pikirnya saat ia berhenti di tempat. Ia bisa mendengar langkah kaki yang semakin mendekat. Jantungnya berdegup keras. Mereka tidak akan langsung menghabisinya di sana. Bukan? Siapapun itu, semoga mereka setidaknya mau mendengarkanku dulu. Saat itu, seseorang menendang pintu hingga terbuka. Seorang prajurit berpakaian baju zirah biru keunguan berdiri di ambang pintu. Ia tidak berkata apa-apa. Ia pun tidak berkata apa-apa. Keduanya tidak berucap sepatah kata pun. Setelah jeda yang panjang, Mao Mao yang berbicara lebih dulu. Maaf, bolehkah aku meminta perlindunganmu, Tuan Jinshi? Apakah kamu terluka? Tanya sang prajurit, Jinshi, itu. Ia bisa melihat darah di pakaian Mao Mao. Aku baik-baik saja. Hanya cipratan. Itu tidak baik-baik saja. Itu darah ular. Jinshi tidak terlihat berpikir ini lebih baik, namun Mao Mao merasa ekspresi frustrasinya entah mengapa menenangkan. Begitu familiar. Ia merasakan sudut-sudut bibirnya melunak menjadi senyum. Hei, apakah itu? Jinshi melangkah lebih dekat dan hendak mengatakan sesuatu, namun mereka disela oleh sekumpulan langkah kaki lain yang mendekat, dan ekspresinya berubah mendadak. Tampilan di wajahnya bukan tampilan Kasim dengan senyum lembutnya yang bak bidadari, bukan pula tampilan pemuda yang entah bagaimana terkesan kekanak-kanakan. Tuan pewaris, kata seorang pria berpenampilan kasar saat memasuki kamar. Pewaris? Gelar itu bukan lagi milikku, kata Jinshi. Seorang putra kerajaan sudah lahir. Jadi selir Gyokuyo sudah dengan selamat melahirkan anaknya, dan itu anak lelaki. Jadi itulah siapa dirinya yang sesungguhnya, pikir Mao Mao. Bagi seorang pria yang bukan Kasim untuk memasuki istana belakang adalah kejahatan berat. Hanya mereka yang satu darah dengan kaisar atau yang mendapat perintah khususnya yang boleh melakukannya. Sepertinya Anda sudah jauh lebih dewasa, Tuan Jinshi. Ia mengucapkannya cukup pelan, namun ia melirik ke arahnya dengan apa yang ia anggap sebagai rasa kesal. Apakah lihaku ada di sini? Tanya Jinshi kepada sang prajurit. Si pria besar mirip anjing itu segera melompat masuk ke dalam kamar. Aku menyerahkan ini kepadamu, kata Jinshi, dan kemudian ia pergi. Lihaku memiringkan kepala, menyilangkan lengan, dan mengerutkan dahi. Maaf, tapi kamu sangat mirip seorang gadis muda bernama Mao Mao yang bekerja di istana. Memang karena itu aku orangnya.
Lihaku mungkin sedang membuat komentar konyol, namun alih-alih jubah dinas militer biasanya ia mengenakan baju zirah yang sesungguhnya dan membawa gada. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. "Sepertinya aku diculik." Sudut kemiringan kepala Lihaku bertambah lagi hingga hampir horizontal. "Hei, ayahmu itu, pasti yang sedang kamu pikirkan, jadi tolong, jangan sebut namanya. Panggil saja si orang tua atau semacamnya, aku akan mengerti." Mengikuti keinginan Mao Mao, Lihaku tidak melanjutkan, namun ia terlihat gemetar dengan nyata, setelah mana ia menepukkan kepalan tangannya ke telapak tangannya seolah segalanya sudah jelas. Mao Mao tidak tahu persis titik-titik mana yang ia pikir sudah terhubung, namun ia tidak yakin ia menyukainya. Lihaku menunjuk ke Mao Mao dan berkata, "Dia. Itu dia." Seorang bawahannya menatapnya dengan ragu, namun mengeluarkan peluit dari lipatan jubahnya dan meniupnya. Lihaku berkata kepada Mao Mao, "Hei, maaf tentang itu. Kalau kamu bilang begitu, aku yakin itu benar. Astaga, kamu terlihat mengerikan. Kamu penuh darah. Terluka. Hanya cipratan." Lihaku sama kasarnya seperti biasa, namun ia memandanginya dengan kekhawatiran yang tulus. Cedera paling parah Mao Mao terdiri dari bekas luka di tempat Shen Mei memukulnya dengan kipas. Sang prajurit, yang tidak bisa benar-benar Mao Mao benci meski bersikap seperti itu, pasti juga terkena darah, karena ketika ia mendekat, ia mencium bau besi. "Yah, tolong jangan sampai terluka," kata Lihaku. Si orang tua itu memaksa ikut meski hampir tidak bisa bergerak, dan ternyata kini ia benar-benar tidak bisa bergerak. Si orang tua. Ia mengucapkannya. Ia benar-benar mengucapkannya. Si orang tua itulah yang mungkin sudah merencanakan seluruh serangan bawah tangan ini, pikir Mao Mao. Mungkin juga sudah menemukan cara untuk memulai longsoran salju itu. Lihaku tidak terlihat terlalu khawatir, namun itu tidak berarti ia tidak menjalankan tugasnya dengan serius. "Apa ini? Anak-anak yang sedang tidur?" Ia melangkah ke sana, namun Mao Mao mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya. "Mereka tidak bernapas. Mereka diberi racun." Lihaku mengernyit, mungkin menyadari betapa mengerikannya yang sedang ia lihat. Namun jika anak-anak itu selamat, satu-satunya yang menanti mereka hanyalah tiang gantungan. Bahkan sebuah percobaan pembunuhan terhadap satu selir tinggi saja bisa menyebabkan sang pelaku digantung dan harta kekayaan keluarganya disita, kalau bukan lebih buruk dari itu. Dan kejahatan yang sedang terjadi di sini jauh, jauh lebih berat. Semua orang bisa mengharapkan hukuman, termasuk perempuan dan anak-anak. Mao Mao mengamati ekspresi tersiksa Lihaku. Apa yang terjadi pada mereka yang dieksekusi? Ia memberanikan diri bertanya. Apakah mereka begitu saja ditinggalkan? Tidak, tidak. Mereka dikebumikan di pemakaman khusus. Tapi mereka akan dikremasi. Tidakkah mereka bisa setidaknya dikubur bersama ibu-ibu mereka? Lihaku menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, namun menggaruk kepalanya dan mengerang dengan pahit. "Aku tidak tahu pasti. Itu bukan urusanku." Meski begitu, Lihaku mendekat dan mengangkat salah satu anak ke pelukannya. Ia mengambil selimut dan merobeknya menjadi dua, membungkus anak itu seperti dalam bedungan. Hampir seperti mereka hanya sedang tidur. Kukira mungkin bisa kubawa semuanya sekaligus, tapi bocah ini cukup berat. Ia membungkus anak berikutnya dengan sisa selimut yang sudah dirobek. Kemudian ia merobek spray juga dan terus membedung anak-anak. Tepat ketika mereka berpikir tidak akan ada cukup untuk membawa anak terakhir, prajurit yang berjaga di pintu melepas jubahnya dan membawanya ke sana. "Panggil beberapa orang lagi," perintah Lihaku, kemudian ia mendukung satu anak di masing-masing lengannya.
Tuan Lihaku, kita tidak bisa mengubur mereka bersama, tapi rasanya sedikit mual kalau meninggalkan mereka di sini begitu saja. Setidaknya bisa kita kubur di suatu tempat dekat pemakaman. Diam-diam. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Anda tidak khawatir akan didakwa melakukan kejahatan untuk itu? Tidak tahu. Kalau iya, kamu tinggal cari cara untuk menyelamatkan kulitku. Ya, tentu saja sesederhana itu. Mao menyilangkan lengan, agak kesal, namun kemudian Lihaku terlihat seperti baru mendapat kilatan inspirasi. Itu dia. Ide yang bagus, katanya sambil tersenyum lebar. Ide apa, Tuan? Kalau kamu memanggil si orang tua, ayah, ia pasti akan melakukan apa saja yang kamu minta, kan? Tidak perlu dikatakan bagaimana reaksi Mao terhadap saran itu. Maaf, pura-pura aku tidak pernah bilang apa-apa, kata Lihaku, memalingkan matanya. Rupanya ekspresi wajahnya sudah cukup berbicara.